kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, satu minggu kami sudah belajar dan pagi ini kami bertemu lagi masuk di pelajaran yang baru tentang kitab Daniel dan setelah itu dilanjutkan dengan kitab Wahyu. Kami memohon urapan Roh Kudus hadir di hati kami, memberikan hikmat bijaksana untuk dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun mulai dari awal firman yang disampaikan sampai akhir. Berdirilah Tuhan di depan dan sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki-Mu, agar apapun yang keluar dari mulut hamba tidak datang dari diri hamba, tetapi datang dari Tuhan saja. Berkati semua teknologi internet yang kami gunakan, alat-alat elektronik. Kami dengar ada gangguan di sana, tapi biarlah Tuhan tolong campur tangan, agar semua gangguan itu boleh dihilangkan dan semua boleh mengikuti khotbah atau pelajaran Alkitab ini dari awal hingga akhir, tanpa ada satupun yang terlewatkan. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, selamat pagi Om dan Tante semua. Selamat bertemu lagi pagi ini. Kita masuk di pelajaran yang baru, pelajaran tentang Daniel dan Wahyu. Pelajaran ini sangat penting karena menuliskan tentang apa yang terjadi menjelang kedatangan Yesus. Itu sebabnya kita masuk di pelajaran yang penting ini. Namun sebelum kita membahas pelajaran Wahyu dan pelajaran Daniel, kita mau bahas tentang pendahuluan dari kitab Daniel dan membahas tentang Daniel pasal 1 lebih dulu, karena Daniel pasal 1 adalah landasan mengapa Tuhan memberikan ilhamnya atau nubuatannya kepada Daniel. Kenapa tidak kepada Yunus? Kenapa tidak kepada Raja Daud? Kenapa tidak kepada Musa, tetapi kepada Daniel? Nah, Daniel 1 itu mengajarkan kita untuk menjawab alasan yang tadi ditanyakan. Kenapa diberikan kepada Daniel? Baik, sebelum kita membahas Daniel 1, saya ingin berikan petunjuk-petunjuk singkat. Karena petunjuk ini akan membuat kita mengerti apa itu buku Daniel. Mari kita lihat pertama-tama sejarah perjalanan bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir yang kita belajar dari 10 hukum Tuhan, maka itu disebut dengan periode perkemahan. Ya, periode perkemahan. Orang Israel keluar dari Mesir 40 tahun. Kalau Tuhan biarkan tiang awan atau tiang api berhenti, maka mereka harus bangun tenda di padang belantara itu. Kalau tiang api jalan, tiang awan jalan, maka mereka harus bongkar tenda berjalan lagi. Itulah disebut dengan periode perkemahan. 40 tahun lamanya di padang belantara. Lalu periode kedua setelah mereka masuk tanah Kanaan, itu disebut dengan periode persemakmuran. Yang memimpin adalah Yosua. Setelah itu, yang memimpin bangsa Israel ketika mereka tiba di tanah Kanaan adalah hakim-hakim. Nah, karena zaman hakim-hakim tidak ada aturan, orang Israel hidup sesuka hatinya, maka Allah mengizinkan seorang raja dipilih karena permintaan orang Israel. Yang tadinya Allah langsung memerintah, tetapi orang Israel ketika sampai di tanah Kanaan mereka lihat, oh, bangsa-bangsa di sekitar mereka itu punya raja. Lalu mereka minta raja dan akhirnya Allah izinkan. Itulah disebut dengan periode kerajaan. Nah, Israel bersatu. 12 suku Israel bersatu menjadi satu kerajaan hanya di 3
raja di 3 zaman saja. Di zaman Saul, ya, di zaman Saul, Raja Saul, di zaman Raja Daud, dan di zaman Raja Salomo. 12 suku itu bersatu. Itu disebut dengan kerajaan Israel bersatu. Dengan ibu kotanya di Yerusalem, itu dipilih oleh Daud Yerusalem. Lalu begitu Salomo meninggal, naik anaknya. Ternyata anaknya tidak disukai oleh 10 suku Israel. Nah, di zaman anak Salomo itulah kerajaan Israel terpecah dua. Yang satu disebut dengan nama kerajaan utara atau Israel, ibu kotanya Samaria, itu terdiri dari 10 suku, 10 anak Yakub. Sedangkan dua suku bergabung jadi satu disebut dengan kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan. Ibu kotanya tetap di Yerusalem. Jadi Israel akhirnya terpecah menjadi dua. Dari periode kerajaan, kerajaan pun terpecah menjadi dua. Nah, pada waktu mereka terpecah jadi dua, terjadilah yang namanya kemurtadan. Yang murtad pertama kali adalah kerajaan Israel di bagian utara yang terdiri dari 10 suku. Mereka menyembah berhala, tidak lagi menyembah Tuhan, padahal 10 hukum sudah tulis. Mereka berzina, mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Maka Tuhan izinkan kerajaan Israel, kerajaan utara yang 10 suku itu, ditawan oleh bangsa Asyur. Di mana posisi bangsa Asyur sekarang? Bangsa Asyur tidak ada lagi di dalam sejarah oleh karena mereka hancur. Tetapi lokasi mereka ada di sebagian Iran, di seluruh Turki, di seluruh negara Suriah saat ini, dan di sebagian Irak. Jadi kerajaan Israel itu ditawan oleh bangsa Asyur tahun 700-an. Jadi mereka hancur, ibu kotanya hancur, lalu penduduknya ditawan jadi budak berjalan kaki dari Israel menuju kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Yehuda masih bertahan, masih setia kepada Allah. Tetapi 100 tahun setelah kerajaan utara ditawan, kerajaan Yehuda berubah menjadi jahat. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan melanggar perintah Allah. Pada akhirnya, datanglah kerajaan Babel atau Babilonia. Tahun 600, 100 tahun kemudian ya, setelah kerajaan utara hancur, kerajaan Yehuda yang dari dua suku itu juga ditawan. Jadi lihat, kerajaan Israel yang terpecah dua itu ditawan oleh karena kehidupan mereka melanggar 10 perintah Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita harus menuruti 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan bukan supaya masuk surga, tidak. Tetapi 10 perintah Tuhan yang kita turuti membuat hubungan kita tetap terjaga antara kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak menurut hukum Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita ditawan. Mungkin bukan ditawan oleh kerajaan Asyur saat ini atau kerajaan Babel, tetapi hidup kita ditawan oleh setan. Kita jadi budak dosa. Tetapi pada akhirnya 70 tahun kemudian setelah bangsa Yehuda ditawan, Allah memulihkan dan memulangkan kembali orang Israel ke tanah Yerusalem. Lihat, Allah kita itu Allah yang sangat pengasih. Orang Israel sudah memberontak, menyembah berhala, tapi ketika mereka bertobat dan minta ampun, apa yang Allah lakukan? Allah selalu berusaha untuk merangkul mereka kembali. Mari kita lihat
gambarnya di peta ya. Yang pertama hancur yang Israel, yang warna ungu. Mereka ditawan di mana? Di kerajaan Asyur atau kerajaan Assyria. Ini dia kerajaan Asyur, lumayan besar saudara-saudara. Sampai ke Turki, Turki di atas sini. Sampai ke sedikit, ini kerajaan kerajaan Iran di sini saat ini. Dan sampai sedikit ke kerajaan atau negara negara Irak. Tahun 700-an. Dari Israel ditawan jalan kaki sampai di sini. Tahun 600-an giliran bangsa Yehuda yang dua suku ditawan yang warna hijau ya ke kerajaan Babel. Babel itu di mana Babel? Babel itu saat ini lokasinya. Babel sudah tidak ada, tetapi lokasinya di bangsa di negara Irak. Di sini dia Irak. Ya. Jadi kalau Anda tanya di mana Asyur sekarang, sudah tidak ada. Di mana Babilonia sekarang, sudah tidak ada sebagai sebuah negara. Jadi inilah jalan kaki beratus-ratus kilometer. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Om dan Tante di Tondano juga beberapa umat Tuhan yang ada di Amerika, di Indonesia, dan saya di Indonesia juga sekarang, sudah bukan di Filipina, harus belajar kitab Daniel dan kitab Wahyu. Kenapa kita masuk di kitab Daniel, habis itu kitab Wahyu? Jawabannya yang pertama, di kitab Daniel dan kitab Wahyu akan diungkapkan oleh Allah sejarah dunia. Mulai dari zaman Adam sampai bangsa Israel, sampai kerajaannya ditawan oleh Babel, ditawan setelah Babel Medo Persia, ditawan oleh kerajaan Yunani, lalu ditawan lagi oleh kerajaan Roma, lalu Roma kekafiran. Allah tunjukkan perjalanan hidup itu. Dibuka. Bahkan kitab Daniel dan Wahyu bukan hanya menceritakan sampai kehidupan di hari ini. Tidak. Tetapi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan kedatangan Yesus yang ketiga kali. Yesus datang pertama waktu dia lahir. Tahun 4 sebelum Masehi. Yesus datang kedua kapan? Belum terjadi. Tetapi tanda-tanda zaman sudah menunjukkan Yesus akan datang. Itulah kedatangan kedua. Dia turun bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai raja. Lalu apa yang terjadi? Dia menjemput orang benar naik ke surga. 1000 tahun di surga. Lalu apa yang terjadi? 1000 tahun selesai di surga. Kedatangan ketiga terjadi. Nah, kitab Daniel dan Wahyu menulis apa yang akan terjadi sepanjang peristiwa itu. Itu sebab jatuh seperti Israel, atau supaya kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Bagaimana kita mempersiapkan diri bertemu Yesus. Kita harus belajar kitab Daniel dan kitab Wahyu. Kenapa kita belajar kitab Daniel dan Wahyu? Kitab Daniel dan Wahyu mempersiapkan Om dan Tante, semua yang hadir, termasuk saya, mempersiapkan diri menghadapi zaman akhir. Tuhan itu begitu baik. Dan ini hanya dibuka untuk mereka yang mau mempelajarinya. Di Daniel dan Wahyu kalau Anda baca, buku itu sulit untuk dimengerti. Bahkan ahli teologi sulit mengerti. Kenapa? Karena berisi lambang-lambang, simbol-simbol. Tetapi sesungguhnya di balik lambang dan simbol, Allah memberitahukan kepada umat-umat yang mempelajari Daniel dan Wahyu apa yang akan terjadi di depan. Akan ada tantangan iman, akan ada kemurtadan besar-besaran. Banyak orang Kristen yang akan murtad. Justru banyak orang kafir masuk menjadi Kristen. Di kitab Daniel dan Wahyu Tuhan ajarkan bagaimana ada kekuatan yang disebut dengan antikris.
atau anti Tuhan yang berusaha menghancurkan gereja. Di buku Daniel dan Wahyu kita belajar tentang penghakiman. Itu sebabnya buku ini penting buat dipelajari. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar buku Daniel dan Wahyu? Walaupun ada tantangan iman, ada kesusahan bagi umat Tuhan, setan akan menghancurkan gerejanya. Tetapi Tuhan bilang lewat kitab Daniel dan Wahyu, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberi kelepasan, dan umat Tuhan yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan kemenangan mutlak bagi setan. Itu sebabnya kita harus belajar kitab Daniel dan Wahyu. Alasan keempat kenapa kita harus belajar kitab Daniel dan Wahyu. Daniel dan Wahyu dan isi Alkitab akan menjadi pedoman hidup kita. Buku Daniel dan Wahyu akan menjadi pedoman hidup kita menghadapi dunia yang penuh dengan kerusakan dosa. Kita dengar tadi, Israel hancur karena tidak menurut hukum Tuhan. Mereka ditawan. Dan saat ini tampak disadari, banyak umat yang mengaku pengikut Kristus sedang ditawan oleh dosa. Siapa yang menawan? Iblis. Terakhir, kenapa kita belajar kitab Daniel dan Wahyu? Kitab Daniel dan Wahyu memberitahu kita apa yang terjadi di masa depan. Nah, untuk mengerti apa yang terjadi di masa depan, itu ditulis dalam Daniel dan Wahyu. Bagaimana untuk mengerti bahasa simbol-simbol yang sulit itu? Lihat, Yesus sanggup mengungkapkan semua nubuatan bagi siapa yang mau belajar. Bagi siapa yang selalu datang kepadanya setiap hari, meminta Yesus menolong untuk membuat kita mengerti. Daniel yang menulis kitab ini, makanya disebut kitab Daniel. Tema utama dari kitab Daniel adalah Allah itu berdaulat di sepanjang sejarah dunia. Siapa yang ciptakan dunia? Allah. Pertanyaannya, apakah Allah tahu apa yang akan terjadi ketika dia menciptakan dunia? Dia tahu karena dia punya sifat omniscience. Apa itu omniscience? Allah maha tahu, dia tahu apa saja. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tahu. Bahkan dia tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, kitab Daniel memiliki tema kedaulatan Allah di dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan tahu pendeta Gary itu akan lahir pada tahun 1973? Dia tahu. Apakah Tuhan tahu bahwa pendeta Gary nanti akan jadi pendeta? Dia tahu. Apakah pendeta Gary akan masuk surga atau tidak? Tuhan tahu. Dia tahu. Allah tahu semuanya. Tetapi Allah memberikan kebebasan memilih kepada pendeta Gary. Apakah dia mau hidup mengikuti perintah Tuhan atau tidak? Itu Allah kasih kesempatan, kebebasan memilih. Nah, belajar kitab Daniel, kita akan lihat apa yang terjadi di depan. Tetapi Allah tidak bisa paksa kita untuk menuruti dia. Tetapi Allah memberikan kesempatan. Ketika kita mau mengikuti kehendak Allah, maka kita akan berjalan dengan benar dan tiba di dalam kerajaan surga. Unik dari kitab Daniel adalah kitab Daniel itu mulai dari Daniel pasal 1. Itu ditulis bahasa Ibrani. Tetapi ada bahasa Aram yang ditulis di dalam buku Daniel Wahyu. Terlebih ketika kerajaan Babel sudah dikalahkan oleh Medo Persia. Jadi ada sebagian kitab Daniel itu yang ditulis bukan dalam bahasa Ibrani.
Kenapa? Bahasa Ibrani adalah bahasa nomor satu di zaman itu. Kalau zaman ini bahasa Inggris nomor satu di dunia. Dulu bahasa Ibrani nomor satu di dunia. Lalu ketika Israel ditawan, ada muncul bahasa Aram, bahasa Babel, ya, bahasa Babel dan juga dipakai di Medo Persia. Itu jadi bahasa nomor satu. Nah, keunikan yang lain, kalau Anda baca kitab Daniel, Anda mengerti hanya sampai di Daniel 1 sampai 6. Karena isinya cerita-cerita menarik. Ya, cerita menarik. Daniel 1 cerita tentang Daniel ditawan, lalu dia dikuliahkan. Daniel 2 mimpi Nebukadnezar. Daniel 3 Sadrak, Mesak, Abednego dilempar dalam dapur api. Daniel 4 Nebukadnezar sombong dan Tuhan mencabut akal budinya dan dia menjadi sama seperti hewan. Daniel 5, apa yang terjadi? Ketika cucu dari Salomo sombong, lalu dia menggunakan alat-alat eh, bait suci untuk pesta pora dan akhirnya ada tangan menulis di dinding. Mene mene tekel ufarsin. Dan akhirnya Babel runtuh, muncul kerajaan lain. Daniel 6 cerita Daniel dibuang dalam lubang singa. Ceritanya masih kita bisa ikuti di Daniel 1 sampai 6. Tapi ketika masuk Daniel 7 sampai 12, Anda pusing. Banyak pendeta pusing, banyak teologi ya pusing. Kenapa? Karena isinya bahasa lambang. Dan itu adalah nubuatan. Cerita tentang masa depan. Anda lihat, dalam kitab Wahyu dibilang hanya orang yang suka membaca, suka memikirkannya, suka bertanya kepada Tuhan akan diberi pengertian. Siapa Daniel yang kita bahas itu? Siapa dia? Sampai bukunya begitu luar biasa. Daniel memiliki arti nama Allah adalah hakimku. Dan Dani artinya hakim, El artinya Allah. Lihat, Bapak, Ibu, Om, dan Tante, semua nama Israel selalu ada hubungannya dengan Allah. Menunjukkan bahwa orang tua di zaman itu memberikan nama kepada anak-anaknya sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Maka ketika terjadi apapun yang terjadi di zaman mereka, mereka berikan nama Daniel, Daud, ada hubungannya dengan nama-nama Tuhan. Baik, siapa Daniel? Daniel, menurut sejarah, dia adalah keturunan raja. Dia anak bangsawan. Dia punya banyak kelebihan. Dia gagah, dia tampan, dia pintar, dan dia bijaksana. Dari mana kita tahu? Alkitab tulis. Salah satu orang yang ditawan oleh Raja Babel adalah Daniel. Kenapa? Karena Raja Babel itu tipenya tipe orang yang harus perfeksionis. Kalau dia menyuruh, tawan orang-orang yang ganteng, tawan orang-orang yang pintar, tawan orang bijaksana, maka anak buahnya hanya boleh menawan seperti yang dia minta. Jadi Daniel adalah keturunan Raja Israel. Dan Daniel ditawan saat dia masih sekitar 15-16 tahun. Di mana orang tuanya? Dibunuh. Lalu apa yang terjadi dengan dia? Dia ditawan masih remaja. Dirantai tangannya, dirantai kakinya, ya. Tapi rantai yang masih bisa berjalan, ya, diikat dengan beberapa anak remaja. Jalan kaki 200 kilometer lebih mulai dari Israel menuju ke Babel atau negara Irak saat ini. Jalan kaki. Bayangkan anak raja ditawan dan hidup menderita. Dan dia tinggal di Babel menurut sejarah 43 tahun di zaman kerajaan Babel. Dan selanjutnya
dia hidup di zaman Medo Persia. Jadi Daniel itu menjadi orang yang digunakan kemampuannya oleh dua kerajaan. Kerajaan Babel dan kerajaan Medo Persia. Biasanya ya, kalau ada seorang petinggi di kerajaan Babel, ketika ganti presiden, ketika ganti raja, biasanya orang pintar itu diganti dengan orang pintar yang lain. Tetapi hebatnya Daniel, raja berganti raja, kerajaan berganti, Daniel tetap menjadi penasehat raja. Kenapa? Kenapa dia jadi penasehat raja? Itu makanya kita belajar Daniel 1. Kenapa dia penulis nubuatan? Kenapa dia mampu mengerti nubuatan yang banyak orang tidak mengerti? Itu sebabnya kita belajar Daniel 1. Ya. Dia ada ketika orang Israel ditawan ke kerajaan Babel, dan dia juga hidup ketika orang Israel disuruh pulang dari masa perbudakan, masa penawanan dari Medo Persia atau Babel kembali ke Israel lagi. Jadi dialah saksi hidup bagaimana kerajaan Israel dihancurkan dan dibangun kembali. Nah, dia adalah nabi yang menjadi legenda pada masanya. Dia hidup bersamaan dengan beberapa nabi yang lain. Ya, Daniel itu hidup sejaman dengan Nabi Yehezkiel. Dia sejaman. Daniel itu hidup sejaman dengan Nehemia. Ya, mungkin Daniel hidup sebentar, Nehemia lahir, lalu Daniel meninggal, Nehemia kembali membangun Yerusalem. Jadi Daniel hidup bersama dengan dua atau tiga nabi yang lain. Daniel masih melihat Yeremia hidup, Nabi Yeremia. Karena Yeremia lah yang menasihati raja-raja Israel. Bertobat kamu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu ditawan oleh kerajaan Babel. Daniel masih anak-anak waktu itu. Dan begitu Daniel dewasa, dia menjadi seorang nabi yang dipilih Tuhan. Menjadi nabi yang sangat terkenal. Nah, yang unik dalam buku Daniel adalah buku Daniel menggunakan bilangan atau kekuatan yang menurun. Biasanya kan kekuatan dari bawah ke atas. Tapi kalau buku Daniel dari atas ke bawah. Jadi dari kuat menjadi lemah, menjadi lemah, menjadi lemah, dan menjadi lemah sekali. Contohnya apa? Daniel pasal 2, mimpi Nebukadnezar. Patung itu awalnya dari emas kepalanya, lalu menjadi lemah, turun menjadi perak, lalu lebih lemah lagi, jadi tembaga, lalu jadi lemah lagi, jadi besi tampur tanah liat. Lalu patung itu hancur sama kerajaan batu. Lihat, dari kekuatan hebat turun kualitasnya. Ini mengajarkan bahwa manusia turun kualitasnya menjelang kedatangan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan demi kerajaan menurun kualitasnya pada waktu Yesus mau datang. Bukan meningkat, tetapi menurun. Teori evolusi kan mengajarkannya berbeda. Dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Teori evolusi mengajarkan manusia tidak diciptakan Tuhan. Tapi manusia itu terjadi dari debu tanah. Dari debu tanah yang berubah menjadi bumi. Lalu ada hewan yang disebut ikan. Ikan itu bermetamorfosis menjadi sempurna. Lalu tiba-tiba jadi kera. Dari kera berubah menjadi manusia. Dari yang jelek, dari yang lemah, berubah menjadi sempurna. Teori itu bertentangan dengan Alkitab bilang. Alkitab mengajarkan ketika dunia diciptakan, dunia itu begitu bagus, tetapi mengalami kemerosotan. Umur manusia ketika pertama kali diciptakan untuk kekal. Tapi ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Umur manusia hanya 900. Lalu turun sempat 150, turun lagi 120. Lalu kitab Mazmur bilang, umur manusia hanya 80 tahun. Sama kitab Daniel ajarkan. Contoh yang lain, Nebukadnezar memanggil orang untuk menyembah patung di Daniel pasal 3. Yang dia panggil mulai dari yang tertinggi. Semua raja wilayah, turun gubernur, turun bupati,
turun penasehat, turun bendahara, turun hakim, dan akhirnya semua kepala daerah. Jadi keunikan kitab Daud itu ajarkan kita bahwa dunia itu semakin menurun kualitasnya. Nah, Raja Darius juga punya patung sembahan. Raja Darius itu siapa? Raja Darius adalah raja pertama dari Medo Persia. Medo Persia itu siapa? Medo Persia adalah kerajaan yang pada akhirnya mengalahkan kerajaan Babel yang hebat. Jadi kerajaan Medo Persia itu bukan lagi kerajaan emas, tetapi kerajaan perak. Dan dia menyembah dewa-dewa yang terbuat dari apa? Dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu, dari batu. Lihat kualitasnya menurun. Itu keunikan buku Daniel untuk mengajarkan kita bahwa dunia punya kualitas, bukan semakin meningkat. Jadi kalau ada orang yang ajarkan kepada om dan tante, dunia ini akan membaik, dunia ini akan sempurna nanti pada akhirnya, surga itulah dunia itu bohong. Karena dunia tidak akan pernah membaik. Dunia akan semakin hancur. Coba lihat keunikan yang lain. Banyak sekali menggunakan bilangan 6. Angka 6 sering digunakan di dalam buku Daniel. Contohnya, di Daniel pasal 3. Ketika Nebukadnezar menyuruh membangun patung, mendirikan patung. Patung itu tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Kenapa angka 6? Angka yang paling digemari oleh dunia. Karena angka 6 adalah angka lambang kekuatan manusia. Manusia diciptakan di hari ke-6. Sedangkan angka yang paling sering digunakan dalam Alkitab dan angka yang paling sering digunakan Tuhan adalah angka 7. Kenapa? Karena angka 7 dianggap angka sempurna bagi penulis buku Ibrani. Kalau orang Cina katanya angka 8 karena tidak terputus katanya. Tetapi di Alkitab angka yang sempurna adalah angka 7. Hari Sabat, hari ke-7. Tahun Gobel, tahun ke-70. Lihat, di Alkitab itu angka 7, angka sempurna. Angka 7 melambangkan Allah Sang Pencipta. Itu sebabnya kenapa kita berhenti hari ke-7. Kita mengingat Sang Pencipta di hari ke-7 atau hari Sabat. Keunikan yang ketiga dari kitab Daniel adalah menggunakan kata akhir paling banyak. Kalau di dalam bahasa Indonesia, mulai dari Daniel 1 sampai Daniel 12, disebut 20 kali. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata akhir di Daniel 1 sampai 12 ada 36 kali. Maksudnya, kenapa kata akhir banyak, Pendeta Giri? Kata akhir di kitab Daniel menceritakan kepada orang yang membacanya, dunia akan berakhir. Bangsa-bangsa akan berakhir. Siapa yang mengakhiri? Tuhan yang akan mengakhiri sejarah dunia. Lihat, sebabnya kenapa kita belajar kitab Daniel. Nah, lihat, kitab Daniel terdiri dari 12 pasal. Pasal 1, 2, 3, 4, sampai 12. Nah, kitab Daniel disusun bukan secara urutan waktu, tetapi disusun berdasarkan tematikal. Jadi kalau Anda buka, sebenarnya kalau berdasarkan waktu, maka urutannya adalah pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, langsung pasal 7 lebih dulu. Lalu langsung pasal 8. Setelah itu baru pasal 5, 6, 9, 10. Tapi kenapa 5 duluan? Kenapa ditulisnya berbeda? Karena ditulisnya berdasarkan urutan tema. Karena tema, bukan karena waktu. Baik. Sekarang kita lihat hal penting sebelum kita masuk Daniel 1. Skema model penulisan kitab Daniel. Perhatikan kenapa kita bahas pasal 1. Karena pasal 1 adalah pembuka untuk mengerti pasal 2, 3, 4 sampai 12. Untuk mengerti kenapa Tuhan izinkan Israel ditawan, di sisi yang lain Tuhan membuka
sejarah dunia ketika Israel justru sedang ditawan. Tuhan buka kepada seorang yang benar-benar luar biasa penyerahan dan hidupnya setiap hari kepada Tuhan selalu berdoa. Nah, Daniel pasal 1 ayat intinya di Daniel 1 ayat 8 yang isinya Daniel berketetapan hati untuk tidak memakan dan meminum hidangan raja. Lalu setelah bahas Daniel 1, lalu apa yang terjadi? Daniel 2, Daniel 7, dan Daniel 12 sebenarnya isinya sama, hanya ditulis oleh Daniel dengan model penulisan yang berbeda. Tetapi isinya sama. Daniel 2 tentang patung Nebukadnezar. Daniel 7 mimpi. Mimpi siapa? Ini penglihatan Daniel. Kalau ini penglihatan Nebukadnezar, ini penglihatan Daniel. Isinya sama. Daniel 1 dan 7. Binatang dari emas, kalau di sini lambangnya singa. Dan memang Babel adalah binatang dari emas yang waktu itu lambang negaranya singa. Kalau di Daniel 2 menceritakan setelah binatang dari emas muncul binatang dari perak, Medo Persia. Di sini gambarnya beruang. Ternyata Medo Persia lambang stempelnya itu beruang. Jadi sama Daniel 2, Daniel 7. Begitu juga Daniel 12 sama. Sama ini tiga-tiganya. Lalu Daniel 1, 7 dan Daniel 2, 7 dan 12 isinya tentang apa? Sejarah kehidupan manusia. Mulai dari manusia diciptakan sampai Yesus datang. Ya. Ayat intinya Daniel 2 ini, Daniel 7 ini, Daniel 12 ini. Nah, lalu Daniel 3 identik atau sama dengan Daniel 6. Hanya ceritanya agak berbeda, tapi intinya sama. Apa yang ada di Daniel 6 dan Daniel 3? Perhatikan, di Daniel 3, Sadrak, Mesak, Abednego ditangkap lalu dilempar ke dalam dapur api. Karena apa? Karena mereka tidak mau menuruti perintah raja. Kalau di Daniel 3, mereka tidak mau menuruti perintah Nebukadnezar untuk sembah patung. Kalau di Daniel 6, siapa yang ditawan? Daniel. Kemana Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kemungkinan sudah meninggal. Tetapi baik Daniel maupun tiga temannya menghadapi situasi sama. Ketika raja memutuskan keputusan yang bertentangan dengan Allah untuk menyembah patung, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau sembah patung. Ketika di Daniel 6, Raja Darius membuat undang-undang supaya semua orang di Medo Persia menyembah raja, Daniel tidak mau menyembah raja. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Daniel dibuang ke lubang singa. Lalu apa intinya? Intinya adalah mereka yang lebih setia kepada Tuhan daripada setia kepada penguasa yang mengajarkan untuk melawan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelepasan. Saudara tahu, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang lubang singa. Mereka mati tidak? Tidak. Tidak ada bulu tangan mereka atau bulu di badan mereka yang terbakar. Justru tali yang mengikat mereka terbakar. Tetapi mereka tidak terbakar. Sampai Nebukadnezar bilang, keluar kamu dari sana. Kok ada anak dewa di sana? Siapa anak dewa itu? Yesus hadir di dalam api pembakaran. Nah, di Daniel 6, di mana? Daniel di lubang singa dibuang. Orang harusnya dimakan singa. Tapi Daniel justru dihangatkan oleh kehadiran singa. Karena mereka setia kepada Tuhan. Daniel 4 dan 5 itu mirip. Mereka punya tema mirip. Apa temanya? Disiplin hidup. Apa itu disiplin hidup? Kalau Daniel 3 menceritakan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 6 menceritakan Daniel. Daniel 4 menceritakan tentang raja yang sombong. Begitu juga Daniel 5. Ingat, Nebukadnezar sombong. Lalu apa yang dibuat sama Tuhan? Dicabut akal budinya. Lalu dia menjadi hewan. Hidup 7 tahun jadi hewan. Di Daniel 5,
Cucunya sombong. Apa yang dibuat cucunya? Memakai perlengkapan bait suci untuk pesta pora dan penyembahan berhala. Apa yang dilakukan kepada cucu dari Nebukadnezar, atau disebut di dalam Alkitab disebut anak, tapi sebenarnya cucu. Itulah Raja Belsasar. Apa yang terjadi dengan Raja Belsasar? Dia kena stroke. Untung ya, kalau yang satu masih dikasih gila, pada akhirnya sembuh dan akhirnya bertobat. Kalau yang Raja Belsasar dikasih stroke, tidak sempat sehat lagi, lalu mati. Artinya apa? Setiap orang atau raja atau penguasa yang sombong di hadapan Tuhan, maka raja di atas segala raja akan memberikan disiplin kepada orang-orang yang angkuh. Lihat ini, Tuhan mau kasih tahu kita, zaman terus berjalan. Kerajaan berganti kerajaan, raja berganti raja. Tetapi raja di atas segala raja tetap berkuasa kepada raja atau presiden siapapun. Sekarang kita lihat Daniel pasal 8 dan Daniel 11. Daniel 8 dan Daniel 11 punya tema yang sama. Kalau di Daniel 8 intinya adalah kerajaan barat dan kerajaan timur bertentangan, saling berebutan kekuasaan. Tetapi kalau di Daniel 11, kerajaan utara melawan kerajaan selatan. Tema dari keduanya adalah pertentangan semesta. Artinya apa? Di dunia ini, bangsa akan terus bertarung melawan bangsa. Bertarung untuk apa? Bertarung untuk mencari siapa yang paling kuat. Makanya terjadi pertentangan semesta. Lihat di Rusia dengan Ukraina. Lihat di Timur Tengah sekarang. Kerajaan demi kerajaan berperang. Dan itu Tuhan bilang akan terjadi sampai akhir zaman. Ya. Tetapi siapa yang akan berkuasa di atas segalanya? Tuhan. Tidak ada raja yang berkuasa lagi di dunia ini. Hanya Tuhan pada akhirnya. Nah, Daniel 9 dan Daniel 10 mirip. Temanya sama. Tentang apa? Tentang perjanjian surgawi. Di Daniel 9, kalau Anda tahu, Daniel berpuasa karena Daniel tidak mengerti nubuatan yang diberikan oleh Allah di Daniel 8. Daniel berpuasa dan berdoa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan datang kasih petunjuk. Disinilah peristiwa 2300 pagi dan petang diberikan. Ya, 2300 pagi dan petang memiliki hubungan dengan pelajaran kita terakhir minggu lalu. Yaitu apa? Bait suci dipulihkan, dibersihkan. Yaitu pada hari pendamaian. Masih ingat? Imam akan membersihkan bait suci 1 tahun sekali di hari pendamaian. Dan di Daniel 9, Tuhan Yesus sedang masuk membersihkan bait suci ketika dia masuk tahun 1844 di akhir 2300 pagi dan petang untuk menjadi pengantara. Di Daniel 10 isinya apa? Di Daniel 10 isinya sama. Tentang orang-orang Israel yang kembali ke Israel tapi dipersulit. Tapi Tuhan campur tangan. Tuhan sang pengantara turun tangan untuk meloloskan mereka. Sekarang kita masuk di pelajaran Daniel 1 secara cepat. Ya, secara cepat. Saya kasih judul pemeliharaan Allah bagi umat yang setia. Dibagi dalam 5 bagian. Dan Daniel pasal 1 dibagi dalam 5 bagian. Daniel ditawan, Daniel dikuliahkan, Daniel diuji, Daniel diperiksa, dan Daniel dinyatakan lulus dan tamat dari perkuliahannya. Mari kita masuk mulai Daniel ditawan. Di dalam Daniel 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja siapa? Raja Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas. Siapa Aspenas? Aspenas adalah kepala istana. Untuk membawa orang Israel yang berasal dari keturunan raja
dari kaum bangsawan. Baik, mari kita lihat. Daniel ditahan di penawanan pertama. Jadi ada 3 masa penawanan. Penawanan pertama, ya, kloter pertama tahun 605. Salah satunya Daniel, dan yang lainnya adalah teman-temannya. Hananya, Misael, dan Azaria. Itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Babel, mereka diganti namanya jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Penawanan kedua, jadi setelah kloter pertama orang Israel dibawa ke Babel, ada kloter kedua. Ya, puluhan ribu, 10.000 lebih kloter kedua ditawan. Dan salah satunya Nabi Yeskiel. Lalu ada kloter ketiga. Nah, kloter ketiga itu, saudara, tahu apa yang terjadi? Tidak ada Yerusalem berdiri, semua rubuh menjadi tanah. Jadi bait suci yang pernah dibangun oleh Salomo itu jadi tanah, dihancurkan oleh tentara Babel. Itu terjadi tahun 586. Tidak ada yang sisa. Emas-emas yang dimiliki oleh Salomo semua diambil oleh Babel. Nah, Daniel dirampas, ditawan, dijadikan budak. Bukan hanya Daniel, ada Hananya, Misael, Azaria, atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah hanya Daniel? Tidak. Raja juga membawa perlengkapan bait suci. Perlengkapan bait suci itu apa? Kita sudah belajar minggu lalu. Ya, perlengkapan bait suci kita sudah belajar. Dibawa itu tabut pembakaran, mesbah pembakaran, dibawa itu bejana pembasuhan, dibawa itu juga perlengkapan yang lain. Itu dibawa semuanya. Lalu ditaruh di mana sama Nebukadnezar? Di tempat penyembahan berhala, di kuilnya, ya, di kuilnya. Dan itu memang Tuhan sudah bilang mulai dari zaman Nabi Yesaya, kalau Israel tidak bertobat, Israel ditawan, dan itu terjadi. Nah, kenapa, pertanyaannya begini sekarang, kenapa orang Israel yang percaya kepada Tuhan ditawan oleh kerajaan yang tidak percaya Tuhan? Kerajaan yang tidak bersunat. Bukankah Tuhan bilang kalau Israel itu biji mata Tuhan, orang pilihan Tuhan? Tuhan akan jaga mereka. Tapi kenapa Tuhan biarkan mereka kalah dan ditawan? Jawabannya, Tuhan izinkan Israel ditawan oleh bangsa kafir karena mereka tidak setia, karena mereka memberontak, karena mereka melawan Tuhan. Hati-hati om dan tante, Tuhan mengajarkan kita untuk terus setia. Bukan setia waktu dibaptis saja, tetapi terus setia kapanpun kita hidup, kita tetap setia. Itu sebabnya saya katakan, ada doktrin yang mengajarkan tentang sekali dibaptis selamanya masuk surga. Itu tidak benar. Karena sekali dibaptis, kita harus menjaga kesetiaan kita. Bukan dibaptis lalu selamanya kita bisa lawan hukum Tuhan. Oh, kalau kita minta ampun, Tuhan ampuni. Ya memang Tuhan ampuni, tapi semua ada batasnya. Israel melanggar perintah Tuhan dan ada batasnya. Dan Tuhan izinkan mereka ditawan. Kenapa Israel ditawan? Orang Israel harusnya menjadi teladan bagi semua bangsa. Supaya semua bangsa belajar tentang Tuhan dari Israel. Tapi justru orang Israel bukan mengajarkan Tuhan, malah mereka menyembah berhala. Kenapa Tuhan hancurkan Israel oleh orang yang tidak kenal Tuhan? Allah itu maha kuasa. Dia bisa gunakan apa saja untuk mendisiplin atau menegur orang yang tidak menurut kepadanya. Kenapa Tuhan menggunakan bangsa kafir? Saudara, Tuhan izinkan bangsa kafir karena bangsa kafir juga anak Tuhan. Dan Tuhan mau ajarkan kepada mereka bahwa Tuhan pakai mereka untuk menghukum Israel. Tetapi, perhatikan baik-baik, mereka juga harus bertobat. Masih ingat cerita Yunus? Yunus adalah orang Israel, nabi Israel. Tapi dia disuruh Tuhan pergi ke Ninewe. Ninewe siapa? Ninewe orang yang tidak kenal Tuhan. Pada waktu dia pergi ke Ninewe, dia khotbahkan 40 hari lagi Ninewe ditunggang balikan. Padahal orang Ninewe tidak kenal Tuhan. Tapi apa yang Alkitab katakan? Orang Ninewe bertobat. Mulai dari manusia sampai hewan puas. Dan semuanya bertobat. Tuhan tadinya mau hukum, jadi tidak jadi hukum. Kenapa?
Karena Yunus menginjil dan banyak orang dibaptis di zaman itu. Mengenal Tuhan. Ya mungkin bukan gunakan baptisan seperti perjanjian baru. Tetapi ketika mereka berjanji percaya kepada Tuhan, mereka sudah menyebut bahwa Tuhan itu Allah mereka. Nah pertanyaannya, apakah akhirnya Niniwe terus bertahan tidak pernah dihancurkan? Salah. Kalau Anda baca ceritanya, Niniwe memang bertobat, tapi akhirnya apa yang terjadi? Niniwe berbuat jahat lagi. Lalu apa yang terjadi dengan Niniwe? Dihancurkan oleh Tuhan. Artinya, menginjil itu bukan hanya kepada orang Israel. Allah juga menginjil kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Karena siapapun di dunia ini adalah anak Allah. Baik, mari kita lanjutkan. Daniel bagian yang kedua. Daniel dikuliahkan. Pada waktu setelah ditawan, tiba-tiba Nebukadnezar katakan, para tawanan itu harus dikuliahkan. Mari kita baca ayat 4 sampai ayat 7. Orang-orang muda yang tidak ada celah, berperawakan baik, memiliki berbagai hikmat, berpengetahuan, mempunyai pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap bekerja, supaya mereka diajarkan tulisan bahasa Kasdim. Raja menetapkan mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Jadi mereka disuruh makan makanan raja. Disuruh minum anggur yang biasanya anggur raja minum. Dan mereka dididik, dikuliahkan selama 3 tahun. Ya, setelah kuliah selesai mereka nanti akan dipersiapkan jadi pegawai raja. Nah, di antara mereka dari Yehuda ada Daniel, ada Hananya, ada Misael, Azaria. Dan pemimpin dari mereka mengganti nama mereka. Baik, mari kita masuk penjelasannya. Lihat, saya katakan tadi bahwa Nebukadnezar raja yang perfeksionis. Dia kalau bertarung semuanya dia pertimbangkan. Dia kalau membangun semuanya dia sudah tulis dulu apa yang dia mau bangun. Tidak heran kalau di Alkitab dia disebut raja yang paling terhebat yang pernah hidup. Di zaman dialah kerajaannya dipenuhi dengan emas. Di zaman dialah kerajaannya dipenuhi dengan karya-karya yang begitu hebat. Kenapa? Karena dia sangat perfeksionis. Dan ketika dia menawan orang, dia suruh yang ditawan hanya orang-orang yang keturunan raja. Tidak punya cacat. Harus tampan. Harus berhikmat. Harus cerdik. Harus punya pengetahuan luas. Dan harus mampu bekerja. Lalu dia bilang, taruh mereka di Universitas Babel selama 3 tahun. Kelihatannya raja ini baik. Dia suruh kuliah supaya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria jadi pintar. Tetapi itu strategi dia. Strategi apa? Mereka yang dikuliahkannya itu ditaruh di Universitas Babel agar nanti begitu tamat mereka akan disuruh menjadi orang-orang yang menuruti perintahnya. Kenapa? Karena Nebukadnezar ingin mengubah karakter mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Kita lahir pertama kali di dunia ini, karakter kita diberikan seperti karakter Tuhan. Tetapi seringkali kita isi karakter kita dengan karakter jahat. Waktu kita mati, kita tidak pernah bawa apapun. Kita tidak bawa anting kita tidak bawa harta kita tidak bawa mobil kita. Yang kita bawa hanya karakter kita. Nah, Nebukadnezar berusaha mengubah karakter dari Daniel dan teman-temannya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang yang mengikuti perintah Nebukadnezar. Jadi dicuci otaknya selama kuliah. Lihat ini. Apa yang dilakukan Nebukadnezar dalam perkuliahan itu. Ada 3 hal. 3 hal yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Yang pertama, Nebukadnezar ubah nama Daniel, ubah nama teman-teman Daniel. Apa tujuannya? Terbiasa dengan kuasa dewa-dewa Baal. Jadi nama Allah dirubah dengan jadi nama dewa. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa
dengan kuasa Dewa Babel yang diabadikan dalam nama baru mereka. Dan secara bertahap melupakan kuasa Allah, kuasa Yahweh, Yehova yang telah mereka sembah sejak kecil. Jadi dicuci otaknya, bayangin itu. Pencucian otak dibuat 3 tahun. Supaya Daniel dan teman-temannya menjadi pengikut dari Babel. Hal kedua yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka disuruh makan makanan haram, disuruh minum minuman yang sudah terkontaminasi alkohol. Supaya apa? Raja menciptakan kebiasaan bagi mereka untuk makan hidangan penyembahan. Jadi makanan-makanan itu sebenarnya makanan yang dipersembahkan kepada dewa, minuman yang dipersembahkan kepada dewa, atau makanan dan minum yang dipakai waktu mereka beribadah. Supaya apa maksudnya? Supaya Daniel dan teman-temannya mendapatkan kecerdasan dan pemahaman dari makanan itu. Jadi Nebukadnezar pikir dewa sayalah yang bikin orang Babel itu pintar. Dewa sayalah yang bikin saya ini menjadi raja hebat. Itu sebabnya dia suruh Daniel dan rekan-rekannya makan yang sama. Supaya pintar dan hebat seperti dia. Lalu hal yang ketiga selama kuliah, apa yang diajarkan? Mereka memang belajar mata kuliah kepemimpinan, mata kuliah politik, mata kuliah-kuliah yang lain. Tetapi ada satu mata kuliah yang namanya mata kuliah astrologi. Apa ini astrologi? Astrologi adalah berkaitan dengan ilmu nujum atau ramalan, meramal sesuatu di masa depan. Anda pernah lihat pergi ke dukun lalu dukun pakai kartu atau dukun baca bintang-bintang, ada Gemini, ada Leo, ada Capricorn, ada Aries. Itu dimulai dari zaman itu. Jadi mereka meramal sesuatu menggunakan petunjuk dewa. Mereka meramal. Sedangkan Tuhan memberikan juga nubuatan. Kan ramalan itu untuk sesuatu masa depan. Nubuatan juga untuk sesuatu masa depan. Jadi Daniel dan rekan-rekannya diajar tentang ramalan dunia. Supaya apa? Mengubah karakter mereka. Dan meramalkan masa depan sesuai dewa mereka. Lihat strategi dari Nebukadnezar. Mencuci otak mereka. Saudara, Daniel dan teman-temannya tidak mau makan makanan itu. Makanan orang Babel itu makanan haram. Hewannya tidak disembelih sesuai dengan peraturan. Jadi darahnya dimakan, hewannya tidak disembelih, langsung dipanggang, langsung dibakar, lalu langsung dimakan. Jadi darahnya masih ada di dalam tubuh hewan. Padahal di imamat itu dilarang. Hati-hati om dan tante. Makan daging anjing bersama dengan darahnya. Alkitab bilang darah hewan itu haram. Hati-hati, ditulis. Imamat 11 menulis mana binatang halal, mana binatang haram. Tidak boleh makan darah karena darah itu nyawa. Itu Tuhan tulis. Ya, tetapi orang Babel makan. Orang Babel lakukan itu. Daniel, Mesak, Abednego tidak mau. Bahkan daging-daging haram itu dipersembahkan kepada berhala. Daging-daging itu adalah makanan mewah. Ya, tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tahu kalau dimakan itu maka menurunkan karakter mereka. Mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka dan mereka menghindari makan itu. Lihat, maksudnya bukan Nebukadnezar mencuci otak supaya mereka menjadi pendukung setia Babel kalau mereka ditaruh dimanapun. Lihat ini arti namanya. Arti nama Daniel, Tuhan adalah hakimku, diganti jadi Bel, melindungi raja, nama dewa Bel. Arti nama Hananiah, Yahweh telah bermurah hati, tapi diganti jadi nama Sadrak. Arti nama Sadrak bahasa 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 Babel adalah saya takut kepada dewa Bel, dewa aku. Dewa aku itulah dewa Bel namanya.
Misael dalam bahasa Ibrani artinya siapa yang seperti Tuhan, diganti jadi Mesak yang artinya adalah saya rendah hati di hadapan dewa. Azaria yang artinya Yahweh, Tuhan telah menolongku, diganti jadi Abednego. Apa? Hamba dewa Nebo. Dicuci otaknya lewat hal-hal berhala. Dalam buku yang ditulis oleh seorang teologi dikatakan begini. Ada makna yang besar terkandung dalam nama Daniel dan teman-teman yang diberikan oleh orang tua Ibrani kepada anak mereka. Yaitu nama Allah. Dengan memberi mereka nama-nama melambangkan penyembahan berhala. Ini Nebukadnezar ya. Membawa mereka setiap hari berhubungan akrab dengan kebiasaan penyembahan berhala. Dan di bawah pengaruh upacara perbaktian kafir yang memikat, Nebukadnezar berharap dapat membujuk Daniel dan teman-teman meninggalkan agama bangsa mereka dan bersatu dengan perbaktian orang Babel. Hati-hati om dan tante. Ingatkan anak-anak dan cucu-cucu. Di rumah om dan tante ajarkan tentang Alkitab. Ingatkan mereka. Keluar dari rumah. Maka Nebukadnezar zaman sekarang, yaitu dunia ini dengan segala kehebatannya, berusaha merubah identitas anak-anak kita. Hati-hati, ingatkan anak cucu kita. Dunia akan berusaha merubah, mencuci otak kita. Itu sebabnya om dan tante harus tanamkan Alkitab kepada anak-anak di rumah sejak mereka masih kecil. Kasih tahu kepada anak-anak om dan tante, kasih tahu kepada anak mantu. Dari kecil anak-anak harus ditanamkan tentang Tuhan. Kenapa? Karena ketika mereka keluar dari rumah, setan mempersiapkan berbagai macam jebakan supaya mereka dicuci otaknya dan lupa akan Tuhan. Apa yang dipilih oleh Daniel dan teman-temannya? Apakah mereka menuruti apa yang diminta oleh Nebukadnezar? Tidak. Mereka katakan, walaupun nama baru itu diberikan, ya Daniel diganti nama Beltasar. Betul? Hananya diganti dengan nama Sadrak. Misael diganti dengan nama Mesak. Dan Azaria diganti dengan Abednego. Mereka katakan, nama itu tidak dapat mengubah hati mereka untuk setia kepada Tuhan. Kasih tahu om dan tante kepada anak-anak. Walaupun mereka berada di luar rumah, bergaul dengan orang-orang yang mungkin akan menjerumuskan mereka. Tapi mereka harus tetap setia kepada Tuhan. Apakah Daniel memakan makanan yang haram? Tidak. Mereka tetap berkomitmen untuk takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan lebih daripada takut akan manusia. Lihat, hati-hati. Nanti ketika kita takut akan Tuhan, kita keluar, kita bekerja. Oke, kamu akan saya izinkan masuk bekerja, tapi tinggalkan agamamu. Oke, kamu akan menikah dengan saya. Saya punya harta banyak, tapi tinggalkan agamamu. Karena kita harus setia kepada Tuhan. Dan walaupun mereka diajarkan perajaan astrologi, ilmu nujum, mereka tahu bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Jadi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria tidak pernah mau ikuti keinginan Nebukadnezar. Saudara, kenapa kita harus jaga karakter kita? Menjalani kehidupan suci, menjalani kehidupan yang menjaga karakter adalah tujuan yang Tuhan mau. Karakter kita harus berkembang tapi bukan mengikuti karakter dunia, tetapi karakter Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan harus menguduskan tubuh mereka, pikiran mereka, dan hidup mereka dari makanan-makanan haram, dari minuman-minuman berbahaya. Karena itu membuat mereka tidak menjadi kudus lagi. Baik, Daniel diuji. Nah, ketika raja menyuruh makan, ya, Daniel dan kawan-kawan mengetahui dengan jelas apa yang disembunyikan oleh niat raja. Walaupun raja menetapkan mereka harus mengikuti, tapi mereka juga punya ketetapan dalam hati untuk setia.
Mereka tidak mau berkompromi dengan pola hidup Babel. Mereka menyadari bahwa mereka datang dari bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang kudus, yang adalah harta kesayangan Allah. Mereka menolak memakan makanan raja. Mereka bertekad untuk melakukan yang benar dengan menghindari yang jahat. Mereka bergantung kepada kuasa Tuhan karena mereka tahu di luar Tuhan mereka pasti gagal. Mereka menolak pemanjaan selera. Perhatikan om dan tante dan kita semua yang hadir. Setan selalu menjatuhkan manusia pertama kali dalam hal selera makan. Dia jatuhkan Adam dan Hawa lewat selera makan. Hawa tergoda untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Hawa jatuh. Setan juga goda Yesus pada waktu Yesus dibawa Roh Kudus ke padang belantara. Godaan pertama setan adalah mengubah batu menjadi roti. Bukankah itu masalah selera? Yesus habis puasa 40 hari dalam keadaan lapar. Lalu seleranya digoda. Ayo, kalau engkau anak Allah, rubah batu menjadi roti. Lihat, setan selalu menggoda dengan masalah makanan. Kenapa? Banyak orang mudah jatuh dalam dosa karena makanan. Karena makanan. Makanan itu sangat berhubungan dengan karakter. Ingat om dan tante, kasih tahu kepada anak-anak kita, hati-hati. Kita harus jaga tubuh kita dari makanan-makanan yang membawa kita tidak berkarakter. Makanan mempengaruhi moral dan daya pikir, dan keputusan kita. Itu strategi setan. Lalu apa yang membuat Daniel dan teman-temannya menang? Karena mereka berdoa tidak berkeputusan. Lihat, ketika Raja Nebukadnezar menyuruh, kamu harus makan makanan, kamu harus minum minuman yang aku minum, kamu harus diganti namanya, kamu harus belajar pelajaran tentang ilmu sihir, ilmu nujum. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka bertiga? Mereka selalu suka berempat, mereka selalu suka bertelut berdua. Bagi mereka, persetujuan Allah lebih mahal bagi Daniel dan kawan-kawan daripada permintaan raja duniawi yang berkuasa. Menurut kepada Allah lebih mahal, lebih penting daripada menikmati kenyamanan diri. Siapa yang gak mau makanan raja? Semua orang senang makanan raja. Tapi kalau makanan itu membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, maka mana yang kita pilih? Pilih raja atau pilih Tuhan? Dan mereka memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Lihat, sekiranya Daniel dan teman-teman menyesuaikan diri dengan yang salah atau mengikuti perintah raja dan menyerah kepada tekanan, maka perpisahan mereka dari prinsip akan melemahkan perasaan mereka terhadap yang benar dan kejijikan mereka terhadap yang salah. Lihat, sekali kita berkompromi dengan dosa, maka apa yang terjadi? Setan akan bawa kita berbuat dosa lebih banyak lagi. Hati-hati. Kenapa kita minggu lalu belajar kalau kita berdosa, kita harus datang minta ampun kepada Tuhan, mengatakannya. Orang sekali dia berdosa, lalu dia tidak mengakui, maka dia akan bikin dosa yang lain, dosa yang lain, dosa yang lain. Sekali Daniel dan teman-temannya mengikuti perintah Nebukadnezar, maka apa yang terjadi? Setan akan membawa mereka melewati lebih jauh lagi, jauh dari Tuhan. Hubungan mereka dengan surga akan terputus. Lihat itu, hati-hati ya. Mereka meminta dispensasi. Jadi ketika raja bilang, kamu harus makan makananku. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke kepala istana. Kepala istana, bolehkah kami tidak makan makanan raja? Lalu apa yang kau makan? Kami makan buah-buahan aja dan sayur-sayuran, biji-bijian. Kami tidak mau makan makanan haram. Waduh, kalau kamu melakukan itu, nanti kamu tambah kurus. Nanti saya dihukum mati. Aku tidak izinkan. Lalu apa yang terjadi di dalam Daniel 1 cerita?
Ketika kepala istana tidak diizinkan, mereka pergi ke kepala koki, kepala masak, kepala dapur. Mereka bilang kepada kepala dapur, Pak, boleh nggak Bapak siapkan makanan buat yang lain, tapi buat kami buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan tidak haram. Oh boleh, supaya memastikan kami tetap sehat, Pak. Uji kami 10 hari dulu, kasih kami 10 hari. Makanan buah-buahan, biji-bijian eh, eh, yang sehat. Kalau 10 hari kami sakit, kami akan makan makanan raja. Lalu apa yang terjadi setelah dilakukan penelitian selama 10 hari? Ya, diam-diam ini, keputusan ini tidak diketahui raja. Jadi mereka hanya bicara kepada koki atau juru masak. Lalu apa yang terjadi setelah juru masak lihat mereka makan buah, makan sayuran, makan biji-bijian, makan makanan tidak haram. Alkitab bilang perawakan mereka lebih baik. Apa maksud perawakan? Mereka punya bentuk muka, ketampanan mereka, kebersihan wajahnya lebih baik. Dan mereka lebih apa katanya? Lebih gemuk. Lihat saudara, banyak orang bilang makan daging itu sehat. Makan makanan haram itu lebih enak. Betul, memang kelihatan lebih enak. Tetapi membawa tubuh kita mudah sakit. Kenapa? Karena Allah tahu binatang haram itu bukan makanan. Sama seperti Anda punya mobil. Mobil itu harus diisi bensin. Lalu Anda isi di situ solar. Apa yang terjadi dengan mobil Anda? Rusak. Allah tahu makanan untuk kebutuhan kita adalah makanan halal. Jadi jangan pernah ditambah makanan haram. Ya, itu bahaya. Ya, jadi waktu dites 10 hari ternyata mereka sehat. Lalu apa yang terjadi? Oh, kalau gitu kamu makan makanan sayur-sayuran saja setiap hari. Jadi pada akhirnya 3 tahun mereka dikuliahkan. Mereka pergi ke kafetaria tempat makan. Mereka dikasih makan makanan yang berbeda. Makanan apa? Makanan minuman yang tidak sehat dapat merintangi perkembangan fisik, mental, rohani. Ini Daniel memakan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Sama seperti yang Tuhan jadikan di Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 3 ayat 18. Daniel ikuti. Ya, Daniel tidak mau memakan makanan haram. Lalu selesailah 3 tahun kuliah. Saudara tahu, 3 tahun kuliah selesai. Sekarang mereka harus diuji. Siapa yang uji mereka? Perhatikan ayat 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, mereka sekalian harus dibawa menghadap. Bahkan dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana ke hadapan Nebukadnezar. Jadi siapa yang langsung menguji mereka? Raja. Raja yang begitu perfeksionis. Menguji. Ujiannya bukan lewat tulisan. Tetapi langsung kata-kata. Langsung jawab. Kalau ditanya langsung jawab, bukan ditulis. Jadi interview. Ya, wawancara ujiannya. Sama seperti orang mau masuk tempat kerja diwawancara. Langsung siapa yang wawancara? Pemimpin Babel. Lihat ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Siapa? Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Daniel itu diganti jadi Belsasar, Hananya diganti Sadrak, Misael jadi Mesak, Azaria jadi Abednego. Pada waktu mereka bercakap-cakap. Saudara, perhatikan baik-baik. Inilah kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, meskipun kita banyak tantangan, kita memilih untuk setia kepada Tuhan. Keputusan mereka untuk lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia membuat Allah membekali mereka dengan kelebihan dalam pengetahuan dan dalam kepandaian. Lihat, mereka dikasih nama, tapi mereka tahu raja tidak bisa mengubah hati mereka untuk terus berdoa. Mereka dikasih makanan-makanan haram. Mereka tidak makan. Mereka tetap menjaga tubuh mereka suci dan kudus. Mereka disuruh belajar pelajaran ahli sihir, nuzum, dan lain sebagainya. Mereka tidak mau memikirkan hal itu.
Mereka ikut, tapi mereka tetap percaya yang menentukan masa depan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan pengetahuan, Tuhan berikan kepandaian. Dan khusus untuk Daniel, khusus ya kepada Daniel. Ini tidak diberikan kepada Hananya, Misael, Azaria. Apa itu? Tahu bagaimana tentang penglihatan dan tahu bagaimana mengartikan mimpi. Lihat, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Anda. Bagaimana untuk tahu belajar nubuatan Allah? Kita harus punya integritas. Kita harus punya komitmen untuk takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Bagaimana untuk tahu bisa melihat penglihatan dan mimpi? Perbedaan Daniel dengan ketiga kawannya adalah di Daniel pasal 6 cerita. Daniel selalu berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Kalau satu hari 24 jam, maka setiap 8 jam Daniel ambil waktu bertelut dan berdoa kepada Bapa di surga. Dia tidak pernah lupakan Tuhan. Tidak heran Tuhan kasih dia hikmat, akal budi untuk mengerti penglihatan atau nubuatan atau peristiwa akhir zaman. Dan juga Tuhan memberikan kemampuan dia untuk mengartikan mimpi. Sama seperti Yusuf, waktu Yusuf di penjara, Yusuf mengartikan mimpi. Hanya orang-orang tertentu yang dikasih Tuhan kemampuan itu. Kenapa mereka diberikan? Karena mereka menghormati Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30 katakan, siapa menghormati aku, menghormati Allah, maka Allah akan menghormati dia. Saudara, pada waktu diwawancara oleh Nebukadnezar, Nebukadnezar kaget. Kenapa? Karena semua pertanyaan dijawab dengan mudah. Bahkan Hananya, Misael, Azaria, dan Daniel mampu memberikan masukan-masukan hebat kepada Nebukadnezar. Secara fisik, secara penampilan, secara kemampuan mental, secara kesusastraan, mereka tidak ada tandingannya. Jadi kalau di kampus itu ada 1.000 mahasiswa, maka 3-4 orang ini lebih hebat dari 996 orang yang lain. Pengertian mereka tajam, pengetahuan mereka luas, bahasa mereka terpilih, kalau mereka bicara kata-katanya terpilih dan tepat. Menyaksikan kekuatan dan kehebatan kuasa pikiran mereka yang tidak ada taranya. Lihat ini, kepintaran mereka kata Alkitab 10 kali lebih cerdas daripada mahasiswa yang lain. Bahkan dosennya pun kalah cerdas dari mereka. 10 kali lebih pintar. Ada orang terpintar di dunia namanya Einstein. Orang paling jenius. Dia punya IQ ketika dites 200 IQ-nya. Ya, IQ di atas 130 saja itu sudah intelijennya sudah tinggi. Tetapi perhatikan Daniel, Azaria, Misael, dan Hananya. Mereka punya IQ 10 kali lipat. Jadi kalau Einstein punya IQ 200, mereka 10 kali lipat. Berarti berapa? 2000 IQ-nya. Kenapa? Kenapa mereka bisa seperti ini? Karena mereka lebih menghormati Tuhan daripada keputusan untuk setia dan mengikuti Nebukadnezar. Daniel dan teman-temannya lebih gemuk. Daniel dan teman-temannya punya kemampuan dalam berbagai tulisan dan hikmat. Itu sebabnya mereka disayang. Disayang sama koki dan bahkan disayang oleh Nebukadnezar. Ya, saudara-saudara, bagian terakhir dari khotbah ini. Baik, ini sudah bagian terakhir. Sebentar lagi selesai. Iya. Lalu Daniel tamat. Maka apa yang terjadi setelah mereka tamat? Lihat ayat 19. Maka bekerjalah mereka pada raja. Dan Daniel ada di Babel
sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Siapa Kores? Raja Medo Persia yang mengalahkan kerajaan Babel atau Nebukadnezar dan keturunannya. Berapa lama Daniel bekerja? Daniel ada 80 tahun lebih di sana. Dia melayani dua kerajaan, kerajaan Babel dan kerajaan Medo Persia. Daniel merasakan pembuangan di Babel selama 70 tahun seperti apa yang dinubuatkan Nabi Yeremia. Daniel bahkan bekerja di zaman Koresi. Jadi, pada waktu 70 tahun orang Israel kembali ke Yerusalem, Tuhan mengizinkan Daniel tetap ada di sana untuk menjadi penasehat kepada raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Coba lihat bagaimana luar biasanya Tuhan. Jadi apa inti dari pelajaran kita pagi ini? Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, umat beriman dipanggil untuk tetap memegang identitas rohani sejati. Meskipun dunia mencoba menekan dengan pengaruh dan segala komprominya, umat Tuhan harus tetap setia. Om dan tante harus tetap setia. Dunia akan menawarkan segala macam untuk mengkhianati Tuhan kita. Namun kita harus tetap beriman. Yang kedua, kehidupan Daniel dan teman-temannya menjadi teladan dalam hidup secara fisik dan rohani. Apa aplikasinya Om dan Tante? Hindari makanan-makanan yang membuat fisik kita menjadi sakit. Ingat, setan selalu datang berusaha menjatuhkan kita lewat selera makanan. Yang ketiga, upaya memaksa identitas dan nilai duniawi ke atas umat Allah tidak akan berhasil jika anak Tuhan tetap berakar kuat pada Tuhan. Om dan Tante, di rumah kita baca Alkitab, di rumah kita belajar firman Tuhan. Begitu di luar, begitu di tempat kerja, anak-anak kita akan digoda. Begitu di sekolah, anak-anak kita akan digoda untuk jatuh dalam dosa. Tetapi kalau Om dan Tante tanamkan di rumah kebenaran Tuhan, berdoa, belajar Alkitab, selalu ditanamkan. Maka ketika mereka keluar rumah, akar firman Tuhan yang kuat itu akan menjaga dan melindungi mereka. Hal keempat, tidak mencemarkan diri secara fisik, secara mental, secara rohani, akan menunjang kekuatan fisik, kemampuan mental, dan kuasa rohani. Lihat, kita harus hati-hati. Pilih teman, harus hati-hati. Karena ada teman yang membuat kita tidak suka berdoa. Ada teman yang membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita harus hati-hati. Itu sebabnya kita tidak boleh mencemarkan diri kita dari pergaulan yang buruk. Yang terakhir, pencemaran fisik dan pencemaran rohani adalah persoalan setiap manusia di akhir zaman. Saudara-saudara, Om dan Tante, Bapak dan Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk setia seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ketika kita setia, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita pengetahuan. Apalagi perbedaannya Daniel, dia punya waktu berdoa setiap hari lebih banyak kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan? Kemampuan untuk membaca nubuatan, mengartikan nubuatan. Bahkan ketika raja bermimpi, dia mampu untuk mengartikannya. Kalau kita mau mengerti, belajar kitab Daniel dan Wahyu, maka apa yang kita harus lakukan? Lebih banyak berdoa, lebih banyak tanya Tuhan, lebih banyak minta petunjuk dari Tuhan. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada pertanyaan, Om dan Tante boleh tuliskan. Nanti kita jawab. Minggu depan, 2 minggu depan, kita akan belajar tentang Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 belajar
tentang kehidupan mulai dari awal dunia diciptakan sampai Yesus datang yang ketiga kali. Pelajaran yang sangat penting supaya kita tahu siapa sebenarnya penguasa dunia ini. Jadi jangan sampai tidak datang 2 minggu yang akan datang. Baik, kalau ada pertanyaan nanti ditulis, saya akan jawab. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pengasih dan penyayang. Kami bersyukur hari ini kami belajar pelajaran tentang Daniel. Buku yang mengajarkan kepada kami tentang apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Dunia semakin kacau, krisis semakin besar, bencana alam semakin luar biasa banyaknya. Krisis ekonomi terjadi, kehidupan semakin sulit. Dan Tuhan sudah berikan petunjuk dalam Alkitab. Kitab Daniel menyatakan semua itu. Dan kami mau rindu mengerti pelajaran kitab Daniel untuk mempersiapkan kami menghadapi masa-masa sulit, namun tetap berdiri teguh seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Tidak mau mengotori tubuh, tidak mau mengotori pikiran, tidak mau mengotori kehidupan kerohanian. Kami tahu kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Tetapi kami punya Tuhan yang sama seperti Tuhan Daniel. Yang akan memberikan kepada kami hikmat dan akal budi untuk mengetahui apa itu nubuatan. Sehingga hidup kami akan bertahan di dalam Tuhan. Berkati Om dan Tante dengan seluruh partisipan yang lain yang ada di Zoom ini. Baik di Tondano maupun di Amerika atau di bagian negara lain di Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangganya dengan berkat-berkat limpah, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan menjadi bahagian mereka. Diberkati anak-anaknya, diberkati cucu-cucunya dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dan terlebih biarlah mereka setia kepada Tuhan. Memberkati pekerjaan tangan mereka, memberkati orang tua, keluarga besar mereka di mana saja mereka berada. Jika mereka punya pergumulan, Tuhan hadir selalu, mencukupi dan memberikan jalan keluar bagi setiap tantangan dan masalah mereka. Dan jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan, Tuhan tolong pulihkan. Bapa yang baik, sebelum kami berpisah, izinkan hamba-Mu mengangkatkan tangan, dan tangan yang tidak kelihatan itu kiranya ada di atas kepala dari seluruh anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, jika engkau setia kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat ini akan menjadi bagianmu. Tuhan berkata, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Tuhan akan memberkati keluargamu, anak-anakmu, cucumu, keturunanmu. Tuhan akan memberkati buah kandungan. Tuhan memberkati tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala usaha pekerjaanmu. Tuhan akan buka tingkap langit mencurahkan berkat kepadamu, sehingga engkau akan hidup berkecukupan. Bahkan engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Dan engkau sendiri tidak meminjam apa-apa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Tuhan akan memberkati engkau dengan perlindungan. Dia akan berdiri di depanmu, di samping kananmu dan kirimu. Dan dia selalu ada di depan dan belakangmu. Dan matanya selalu memandang kepadamu siang dan malam. Engkau akan berjalan dengan tenang, baik di kegelapan malam maupun di teriknya matahari. Tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan engkau, karena engkau adalah biji mata Tuhan. Semua janji itu akan menjadi bahagianmu. Jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya dan tidak menyimpang dari ketetapannya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.